Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 1106. Ciputra sangat pintar dalam merayu orang. Dia terkekeh-kekeh, lalu berucap dengan lirih. Farel, kalau melewatkannya, kamu nggak akan bertemu pria hebat seperti Wira lagi. Kalau kamu memang menyukainya, manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Ciputra menepuk punggung tangan Farel sembari meneruskan dengan tersenyum. Sudah saatnya kamu menikah. Masa kamu mau menunggu usiamu makin bertambah, lalu menikah dengan pria yang nggak kamu sukai? Begitu mendengar nasihat ini, ekspresi Farel tampak dipenuhi keraguan. Yang dikatakan kakaknya ini memang benar. Di dunia ini, hanya Wira yang pantas untuknya, tidak ada pria lain lagi. Prabu, Yuda, bahkan Taufik, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan Wira. Farel saja malas untuk meladeni ketiga pria ini. Namun, hal ini tidak berlaku untuk Wira. Pria ini membuka jalur perdagangan, membantu kerajaan Nuala, juga sangat banyak akal. Meskipun bisa dikatakan licik, dia tetap memiliki hati yang baik. Inilah karakter paling berharga dalam diri Wira, yang tidak dimiliki ketiga pria tadi. Begitu memikirkan ini, jantung Farel lagi-lagi berdetak kencang karena gugup. Ciputra bisa melihat wajah adiknya yang memerah. Dia tersenyum sembari berkata, Wira juga bukan pria yang pilih kasih. Dia sudah punya 3 istri, tapi nggak akan kebanyakan kalau tambah kamu lagi. Lagi pula, Wira sangat hebat. Wajar kalau dia dikejar begitu banyak wanita. Farel, kamu seharusnya mengerti, aku menasihatimu demi kebaikanmu sendiri, lanjut Ciputra. Kemudian, dia tidak berbicara lagi, membiarkan Farel mempertimbangkan dengan saksama. Saat ini, di Dusun Darmadi, tempat ini jauh lebih tenang dari biasanya. Kekacauan yang terjadi selama beberapa hari ini membuat Wira merasa sangat lelah. Namun, kini Provinsi Lowala tergabung dalam negara Ahola sehingga situasi sudah jauh lebih aman. Setidaknya, keluarga Barus tidak akan melakukan apapun terhadapnya. Wira juga masih bisa berbisnis seperti biasanya. Dia yakin Ratu juga tidak akan memutus jalur keuangannya setelah ketiga provinsi itu menjadi bagian dari kerajaan Nuala kembali. Apalagi, berbisnis juga sangat membantu bagi mereka. Kini, Dusun Darmadi menjadi lebih luas dari sebelumnya. Banyak hutan liar di belakang yang sudah digarap, bahkan sebagian besar keluarga sudah membangun rumah besar. Panen juga menjadi makin bagus, apalagi Wira sudah memiliki banyak pabrik. Bisa dikatakan, setiap keluarga di Dusun Darmadi mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Mereka juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang makan karena keuntungan yang Wira berikan sudah mencakup 3 kali makan dalam sehari. Setelah persediaan makanan setiap keluarga tercukupi, sisanya akan diberikan kepada masyarakat luas sehingga tidak akan ada yang kekurangan. Hebatnya, Wira juga mendistribusikan daging kepada setiap keluarga. Wira telah mendirikan peternakan sendiri, jadi terdapat berbagai jenis hewan ternak di sana. Masih ada kolam besar dengan ikan-ikan montok di dalamnya. Itu sebabnya, tidak ada penduduk yang tidak kebagian daging ikan. Ada juga sekolah di dusun ini. Wira juga menyemangati orang-orang untuk melahirkan anak. Adapun pasangan mereka tidak perlu mencari pria dari luar karena Dusun Darmadi bisa mengatasi masalah ini. Wira akan membangunkan rumah baru dan mengatur pekerjaan untuk pengantin baru. Intinya, apapun yang diinginkan ada di Dusun Darmadi. Kediaman Wira terletak di pusat Dusun Darmadi. Selain bangunan 3 lantai, terdapat juga gazebo di dalamnya. Saat ini, Wira duduk di kursi goyang sambil berjemur matahari dengan santai. Sementara itu, ketiga wanita duduk di sampingnya sambil berhitung dengan gembira. Suamiku, kamu jadi lebih gendut akhir-akhir ini, ya. Kerjaanmu bersantai terus. Nanti benar-benar gendut baru tahu. Ucap Dewina dengan kesal seraya menatap Wira. Mendengar ini, Wulan dan Dian sama-sama tersenyum. Bab 1107. Beberapa hari ini, Wira memang sangat santai dan tidak perlu mengurus apapun. Tentu saja, Dewina hanya bercanda saat mengatakan ini. Dewina tahu betapa suaminya bekerja keras sebelumnya.
Ketika melihat Wira beristirahat, dia tentu berharap pria ini bisa menikmati waktu santainya. Bagaimanapun, entah berapa lama dunia ini akan damai. Wira membalas dengan jengkel. Kenapa memangnya kalau aku gendut sedikit? Aku bisa diet kok. Tehku sudah dingin, cepat ambilkan yang baru. Wira sama sekali tidak membuka matanya saat berbicara. Ketiga wanita itu saling bertatapan, lalu sepakat tidak menghiraukannya. Wira yang sudah menunggu terlalu lama pun membuka matanya. Ketika melihat ketiga wanita itu tersenyum nakal, dia pun berkata, "Wah, kalian bersekongkol, ya. Tadi siapa yang bilang aku gendut? Dewina, kan? Kalau kamu nggak membawakan teh baru untukku, aku akan tidur di kamarmu malam ini." Omong-omong, siapa yang berteriak terlalu keras sampai ditertawai orang waktu itu, ya. Begitu mendengarnya, wajah Dewina sontak memerah. Dia memelototi Wira dengan kesal, lalu pergi mengambilkan teh. Dia masih ingat bagaimana Wira menindasnya waktu itu dan tidak ingin hal itu terjadi lagi. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Kalian berdua juga sama. Kalau nggak patuh, aku punya cara untuk membuat kalian kewalahan. Kebetulan sekali, aku sudah mengembangkan teknik baru. Mau dicoba nggak? Ancam Wira. Wulan dan Dian yang mendengarnya pun ketakutan. Suamiku, kami sudah salah, kami nggak akan membuatmu marah lagi. Tolong jangan menindas kami berdua, kamu lakukan saja dengan Dewina malam ini, sahut Dian. Mendengar ini, Wulan buru-buru mengangguk. Lantaran terlalu senggang akhir-akhir ini, mereka bertiga terus dibuat kewalahan oleh Wira secara bergiliran. Parahnya, entah dari mana Wira mempelajari teknik-teknik baru yang memalukan itu. Wira pun mendengus dingin, merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia hidup di zaman teknologi sudah maju sehingga telah melihat banyak hal. Enggak, sebaiknya biarkan Kak Dian saja. Dia lebih kuat daripada aku dan Kak Wulan, ucap Dewina dengan wajah tersipu sambil buru-buru berlari keluar. Haha, kalian semua nggak akan bisa lolos. Seru Wira dengan semangat. Suamiku, aku mungkin nggak bisa melayanimu untuk sementara waktu ini. Sepertinya, aku hamil, ujar Wulan. Perkataan ini seketika membuat Wira dan lainnya tertegun. Tiba-tiba, Wira menyerbu ke arah Wulan dan berseru dengan ekspresi penuh antusiasme. Hamil, haha, perjuanganku nggak sia-sia, bagus sekali. Saking senangnya, Wira langsung berjongkok dan menempelkan telinganya ke perut Wulan. Melihat ini, Wulan pun menegurnya dengan wajah yang memerah dan penuh kasih sayang. Ya ampun, nggak secepat itu. Bab 1108. Wira tentu senang mendengar kabar kehamilan Wulan, begitu juga kedua wanita lainnya. Namun, kini keduanya merasa agak iri. Dewina dan Dian mengejapkan mata, lalu saling bertatapan sebelum berkata dengan serempak. Suamiku, malam ini tidur di kamarku saja. Wira termangu sejenak mendengarnya. Dia bertanya. Hah, bukannya kalian bilang nggak mau aku menindas kalian? Wajah kedua wanita itu sontak memerah. Dewina menyahut. Memang benar, tapi aku juga ingin melahirkan anak untukmu. Dian pun tampak malu-malu mendengarnya. Melihat ini, Wira seketika tersenyum. Di dunia ini, orang-orang mengira bahwa melahirkan anak untuk suami adalah ungkapan cinta terbesar untuk mereka. Sebenarnya, pemikiran ini sama sekali tidak benar. Wira memang menyukai anak kecil, tetapi ini bukan satu-satunya cara bagi wanita untuk mengungkapkan cinta mereka. Wira pun tidak ingin mereka berlomba untuk membuktikan cinta masing-masing. Bagaimanapun, wanita akan mempertaruhkan nyawa mereka saat melahirkan. Tentu bagus kalau Tuhan memberi mereka anak. Kalaupun tidak, Wira tidak ingin melihat mereka bersedih karena hal ini. Hanya saja, pemikiran para wanita ini lebih kolot. Setelah merenung sejenak, Wira perlahan-lahan mengubah pola pikir mereka. Aku mengerti pikiran kalian, aku juga tahu kalian mencintaiku, begitu juga dengan diriku. Jujur saja, aku nggak ngangka bisa punya 3 istri secantik kalian. Aku sangat senang dan puas. Aku tahu seberapa baik kalian padaku. Bagaimanapun, kita sudah melewati banyak masalah. Setiap kali, kalian selalu ada di sisiku. Bahkan, bisa dibilang, aku nggak mungkin bisa berhasil tanpa kalian. Orang-orang mengatakan di balik seorang pria sukses, ada seorang wanita yang diam-diam berkorban. Sementara itu, aku punya 3 wanita yang cerdas.
Aku sangat bahagia setiap kali memikirkan ini. Sesudah Wira selesai berbicara, wajah ketiga wanita itu pun memerah. Mereka benar-benar terharu. Mereka memang mencintai Wira dengan sepenuh hati, juga rela berkorban untuknya. Mereka tentu tahu Wira merasakan hal yang sama. Wira mengatakan mereka sudah sangat membantunya selama ini, tetapi mereka justru merasa sebaliknya. Bagaimanapun, Wira telah memberi mereka kehidupan yang damai dan cinta yang tulus. Di zaman dulu, wajar jika pria memiliki banyak wanita dan pilih kasih. Namun, Wira memperlakukan mereka bertiga dengan adil. Wanita sangat mudah cemburu, tetapi mereka bertiga tidak pernah saling cemburu. Jelas, semua ini karena Wira memberi mereka cinta yang sama sehingga tidak ada ketidakpuasan dalam hati mereka. Suamiku, kamu lagi-lagi menggombal, ucap Dewina dengan wajah tersipu. Kok gombal? Aku serius loh, sahut Wira sambil tersenyum. Dia duduk di hadapan ketiga wanita itu, lalu meneruskan dengan serius. Jadi, yang ingin kubahas adalah masalah anak. Anak diberikan oleh Tuhan. Aku nggak pernah menuntut apapun. Kalau Tuhan mengizinkan, tentu saja bagus. Kalau enggak, kita juga nggak bisa memaksa. Sebenarnya, anak adalah buah hati sepasang suami istri sekaligus sebuah pembuktian cinta. Bagiku, yang paling penting adalah kalian. Kalaupun nggak punya anak, aku nggak berharap berpisah dengan kalian. Ngerti? Begitu mendengar ucapan ini, ketiga wanita itu merasa sangat tersentuh. Bab 1109. Mereka tidak menyangka cinta Wira akan sebesar ini. Lagi pula, semua pria sangat menginginkan anak. Bahkan, wanita akan merasa sangat malu jika tidak bisa melahirkan anak untuk suaminya. Tradisi ini sudah melekat dengan jiwa raga mereka. Bagi para wanita, anak adalah segalanya. Namun, perkataan Wira membuat mereka merasa lebih lega. Jadi, anak bukan masalah besar. Jangan kira melahirkan barulah pembuktian cinta. Bukan seperti itu. Meskipun aku bukan wanita, aku memahami kalian. Banyak wanita yang takut melahirkan karena hal ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Tentunya, ada juga wanita yang sangat menyukai anak kecil. Masing-masing wanita punya pemikiran yang berbeda. Kalian nggak perlu mengikuti pemikiran orang dan menentang keinginan sendiri. Lagi pula, anak adalah pemberian Tuhan. Kalaupun nggak ada, jangan merasa tertekan. Kalian hanya akan membuatku merasa bersalah. Asalkan kalian bahagia, aku pasti ikut bahagia. Aku harap kita bisa terus bersama sampai tua nanti. Ngerti? Jelas Wira. Ketiga wanita itu pun perlahan-lahan memahaminya. Wulan merasa sangat senang. Dia tidak pernah berpikir bahwa melahirkan anak adalah suatu beban. Awalnya, Wulan mengira melahirkan anak adalah pembuktian cintanya kepada Wira. Hanya saja, pola pikirnya sudah berubah sekarang. Dia merasa anak ini adalah anugerah dari Tuhan sekaligus bukti dari cinta mereka berdua. Sementara itu, Dewina dan Dian mengejapkan mata. Meskipun merasa terharu, mereka tetap ingin melahirkan anak untuk Wira. Aku sudah mengerti, tapi aku masih ingin melahirkan anak untukmu. Suamiku, aku juga. Malam ini, kamu harus datang ke kamarku, ya. Dewina dan Dian buru-buru berkata demikian. Wira yang mendengarnya sontak tergelak. Haha, sepertinya kalian hanya mencari alasan supaya aku menindas kalian, ya. Oke, aku akan tidur dengan kalian berdua malam ini. Seru Wira. Begitu ucapan ini dilontarkan, keduanya sama-sama tersipu dan terbelalak. Hal seperti ini tidak pernah terjadi. Wira pun terkekeh-kekeh dan tidak peduli. Dia punya lebih dari satu istri, yang berarti bisa meniduri mereka secara sekaligus. Kalian nggak akan bisa lolos malam ini, ucap Wira sambil tersenyum dan memejamkan matanya. Dia akan beristirahat supaya malam ini makin berenergi. Pada saat yang sama, Ciputra sedang membawa Farel menuju ke Dusun Darmadi. Dalam perjalanan, Farel jarang sekali berbicara, ekspresinya juga berubah-ubah. Ciputra yang melihatnya tentu tahu pemikiran adiknya. Dia tiba-tiba bertanya, "Dik, kapan kamu akan berhenti menyamar menjadi pria?" Hah? Farel tertegun sesaat. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu menyamar sebagai pria sehingga jarang mengenakan pakaian wanita. Dia pun agak terkejut saat mendengar pertanyaan kakaknya ini. Tentunya, Farel awalnya melakukan ini demi merahasiakan keberadaan kakaknya dan merencanakan hal besar untuk keluarga Barus.
Kini, kakaknya telah kembali. Tentu aneh jika Farel masih menyamar. Bab 1110. Setelah memikirkannya, Farel baru menjawab. Aku belum memikirkannya. Ciputra pun tertawa dan sudah punya ide. Tidak berselang lama, keduanya akhirnya sampai di Dusun Darmadi. Meskipun masih jauh dari kediaman Wira, sudah ada yang melaporkan kedatangan mereka. Wira tersenyum mendengarnya. Tanpa perlu dipikirkan, dia sudah tahu tujuan kedatangan anggota keluarga Barus. Namun, ketiga wanita itu justru bertanya dengan penasaran. Kenapa keluarga Barus datang kemari? Tentu saja untuk bekerja sama. Kalau mereka ingin menyerangku, mana mungkin yang datang hanya beberapa orang? Balas Wira. Ketiga wanita itu pun tidak membantah. Hanya saja, kerja sama seperti apa? Jangan-jangan, keluarga Barus ingin meminta bantuan untuk menyerang Ahola dan Nuala. Ayo, kita pergi sambut mereka, ujar Wira seraya tersenyum. Dia pun membawa ketiga wanita itu ke pintu masuk Dusun Darmadi. Sesaat kemudian, terlihat Farel dan Ciputra. Keduanya hanya membawa beberapa pengawal, tetapi semuanya adalah ahli bela diri. Begitu melihat Wira, ekspresi Farel sontak menjadi agak canggung. Bagaimanapun, Ciputra baru saja membahas tentang hubungannya dengan Wira. Dia tentu malu saat bertemu Wira. Meskipun demikian, Farel tetap menyapa. Tuan Wira, lama nggak bertemu. Hahaha, Farel, ya, sudah lama sekali, sahut Wira yang tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Ciputra turun dari kudanya dan menatap Wira. Melihat ini, Farel bergegas memperkenalkan. Tuan Wira, ini kakakku, Ciputra. Kak, ini Wira. Ciputra pun mengamati Wira dengan penasaran. Selain tampan, tatapan Wira juga tampak misterius, membuatnya sulit untuk menebak pemikirannya. Ekspresinya juga menunjukkan kepercayaan diri yang penuh. Faktanya, Ciputra hanya tidak tahu bahwa Wira berasal dari dunia lain. Ekspresi itu hanya disebabkan oleh kesepian dalam lubuk hatinya. Tuan Wira, aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Seru Ciputra yang tersenyum lebar. Wira juga mengamatinya. Pria ini memang tampak heroik dan memiliki aura seorang penguasa. Wira membalas. Kak Ciputra, ucapanmu ini terdengar sangat sungkan. Ini istri-istriku. Wira lanjut memperkenalkan. Begitu melihat ketiga wanita itu, Ciputra sontak takjub. Ketiga wanita ini bukan hanya cantik, tetapi kecerdasan mereka bisa dipastikan tidak di bawah adiknya. Ciputra sangat yakin karena dia tidak pernah salah dalam menilai orang. Ulan dan lainnya segera menyapa dengan sopan. Ciputra menanggapi sambil tersenyum, tetapi dia merasa agak frustrasi. Awalnya, Ciputra merasa Wira akan sulit menolak Farel yang begitu berbakat. Namun, begitu melihat ketiga istri Wira, satu-satunya kelebihan Farel adalah statusnya yang lebih tinggi. Sayangnya, sepertinya Wira tidak akan peduli pada aspek ini. Bagaimanapun, dengan kemampuannya, Wira bisa saja menguasai seluruh dunia ini. Asal tahu saja, ketika keluarga Juwanto, keluarga Barus, dan kerajaan Nuala berperang, Wira adalah orang yang berhasil mempertahankan negara. Dengan kekuatan sendiri, dia juga berhasil mengusir kerajaan Monoma dan kerajaan Agrel yang ingin menyerang. Meskipun Ciputra tidak melihat secara langsung, jumlah musuh setidaknya mencapai 150.000 tentara. Dengan kata lain, Wira mampu melawan orang sebanyak itu dengan kecerdasannya sendiri. Sungguh kekuatan yang mencengangkan. Keluarga Barus sekalipun tidak berani mengatakan mereka mampu. Itu sebabnya, meskipun Ciputra memiliki status tinggi, dia tidak berani bersikap sombong di hadapan Wira. Silakan masuk, ujar Wira sembari tersenyum. Begitu memasuki Dusun Darmadi, Ciputra pun makin terkejut. Bab 1111. Tempat ini hanya sebuah dusun. Ciputra sungguh tercengang melihatnya. Tempat ini terlalu indah untuk disebut dusun. Biasanya, dusun terlihat sangat kumuh. Namun, Dusun Darmadi bukan hanya indah, tetapi kediaman di sini juga sangat besar. Berapa harga untuk membangun semua kediaman besar ini? Sebenarnya, ketika merencanakan pembangunan Dusun Darmadi, Wira membuatnya sesuai dengan konsep villa di zaman modern sehingga terlihat sangat keren. Itu sebabnya, setiap kediaman memiliki halaman dan pohon, bahkan jalanan di depannya sangatlah bersih. Belum lagi sawah dan ladang gandum di dusun ini, metode penanamannya benar-benar patut dipuji.
Jelas, nuansa taman modern di sini sangat kental. Yang paling mengejutkan Ciputra adalah aroma bunga yang semerbak, tidak seperti dusun lain yang biasanya dipenuhi bau kotoran hewan ternak. Dusun ini benar-benar indah. Uji Ciputra yang merasa sangat takjub. Meskipun Farel sering datang dan sudah menerima kenyataan ini, dia tetap terkejut. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, dusun Darmadi jelas menjadi makin indah sekarang. Wira tersenyum tanpa berbicara. Ciputra yang tidak bisa menahan rasa penasarannya pun bergegas bertanya. Tuan Wira, penduduk dusun Darmadi nggak bertani dan beternak, ya? Kedua ini adalah unsur penting untuk bertahan hidup. Apabila tidak bertani dan beternak, dari mana penduduk dusun Darmadi mendapatkan bahan makanan? Secara umum, tidak peduli semiskin apa, setiap keluarga setidaknya memiliki 2 ekor ayam dan 2 ekor bebek. Kami punya pusat peternakan, ladang, juga kolam. Semuanya diurus dengan sangat baik, jelas Wira. Ciputra yang mendengarnya sontak makin terkejut. Kami punya produk sendiri yang dijual ke berbagai provinsi, jadi tentu punya pabrik pengolahan. Itu sebabnya, penduduk dusun Darmadi pada dasarnya bekerja di pabrik dan digaji per bulan. Pabrik juga menyediakan makan 3 kali sehari. Setiap keluarga juga mendapatkan distribusi bahan makanan. Tapi, banyak yang mengirimnya kembali karena nggak punya tempat untuk menyimpan lagi. Lagi pula, penduduk nggak makan di rumah, jadi disimpan juga nggak ada gunanya, jelas Wira dengan ekspresi santai. Penjelasan ini membuat Ciputra tercengang. Menyediakan makan 3 kali sehari. Luar biasa, apalagi, mereka juga memiliki pusat peternakan, ladang, dan sebagainya. Rencana seperti ini tentu cocok jika diimplementasikan di dusun kecil, tetapi tidak untuk negara besar. Namun, harus diakui bahwa cara Wira ini sungguh hebat. Tidak berselang lama, mereka tiba di kediaman Wira. Begitu melihat bangunan ini, keduanya sontak terkesiap. Jendela yang indah dan besar, seolah-olah menyentuh tanah. Sebenarnya, ini hanya French window yang didesain oleh Wira. Ruang tamunya bahkan sangat luas. Adapun kamar tidur, semuanya terletak di lantai atas sehingga membentuk bangunan berlantai 3. Wira juga mendirikan teras di lantai atas, membuat kediaman ini benar-benar indah. Ciputra sungguh kehabisan kata-kata, kediaman ini terlalu mewah. Begitu masuk, dia bahkan dibuat makin takjub. Bisa dibilang, sebagian besar barang di sini terbuat dari kristal, termasuk meja tehnya. Semua yang terlihat benar-benar sulit dipercaya. Istana saja tidak semewah kediaman Wira ini. Tuan Wira, kamu hebat sekali. Setelah sekian lama, Ciputra akhirnya mengatakan ini karena tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Semua yang dilihatnya hari ini telah menambah wawasannya. Bersambung. Nantikan kelanjutan cerita Tuan Wira Darmadi hanya di Desiana Channel. Terima kasih sudah menonton.